Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Di kesempatan kali ini gue akan ngebahas ini dia, Edifier Neobat S. Mungkin ini adalah TWS yang udah ditunggu sama beberapa temen-temen nih yang penasaran gimana sih kalau si Neobat S di tangan Bongkar Bro. Dan seperti kakaknya, si Neobat Pro. Nah, si Neobat S ini adalah TWS yang dalam pengetesannya bener-bener menguras tenaga gue. Karena jadinya gue kurang tidur, gue kurang makan, gue kurang terkena cahaya matahari, dan kurang ibadah. Makanya buat temen-temen, jangan lupa nih, subscribe Bongkar Bro dan tekan tombol likes-nya. Karena demi kalian, gue melakukan konten yang sangat berbahaya ini. Sekarang kita mulai dari harganya. Si Neobat S ini dia dibanderol dengan harga 2.099.000. Ya, 2,1 juta lah ya. Dan di dalam boxnya ada charging case-nya, kemudian ada sepasang earbuds-nya, ada satu kabel charging yang udah Type-C kayak gini, terus juga dapat 6 pasang extra ear tips yang ukurannya berbeda-beda. Dan ini banyak banget nih, warnanya juga beda-beda ya. Jadi nggak bakalan ketukar-tukar. Terus juga teman-teman dapat satu pouch kayak gini, ini mirip sih kayak yang Neobat Pro. Terus juga yang pasti dapat manual booknya dan yang pasti garansinya. Untuk build quality dan desainnya, ini sih sama banget dengan si Neobat Pro. Ya, nih ya, gua rendengin sebelah-sebelah nih biar teman-teman bisa lihat sendiri. Paling bedanya cuman di warna doang. Dan untuk si Neobat S ini, dia cuman ada satu pilihan warna. Ya, cuman yang warna hitam ini doang. Dan gue masih menemukan goyangan di bagian penutup case-nya, meskipun itu dikit banget. Dan kalau kita kocok-kocok, masih ada suaranya, tapi lampu indikatornya tidak menyala. Jadi udah aman. Sedangkan untuk bobotnya, dia totalnya itu 58 gram. Dan per earbuds-nya itu 5,6 gram. Untuk case-nya dia masih sama-sama dengan si Neobat Pro ya. Dia masih feminim dengan sudut-sudut yang melingkar seperti ini. Dia dibalut finishing matte. Dan di bagian tengah penutup case-nya ini ada aksen metal berwarna hitam yang dipadukan dengan logo Edifier berwarna gold. Ini sih kelihatannya jadi kayak lebih premium dibandingkan si Neobat Pro. Jujur untuk perpaduan warnanya ini gue sih lebih seneng si Neobat S ini ya dibandingkan dengan si Neobat Pro. Lanjut ke bagian depannya, ada lampu indikator yang udah RGB. Ya, teman-teman bisa ganti-ganti warnanya melalui aplikasinya. Nanti deh gue ceritain di bagian aplikasi. Pindah ke bagian belakangnya, ada port Type-C, kemudian ada tulisan Edifier yang suprit kayak gini. Terus juga kalau misalnya kita buka dalamannya, ya nggak terlalu banyak aneh-aneh. Ini cuman ada kedua earbuds-nya, kemudian ada satu tombol MFB kayak gini. Sementara untuk earbuds-nya warnanya full hitam. Dia tipenya in-ear dengan tangkai. Dan bentuknya sama banget juga plug ini dengan si Neobat Pro. Di bagian touchpad-nya ada logo Edifier berwarna gold. Ada 2 buah lubang mic di setiap earbuds-nya, yaitu di bagian atas dan di bagian bawah touchpad-nya. Di mana lubang mic-nya ini dia dibalut grill berwarna hitam. Kalau kita pindah ke bagian dalamnya, ada indikator right dan left dan konektornya yang pasti. Serta ukuran lubangnya yang masih sama dengan si Neobat Pro. Dimana ini lubangnya memang rata-rata lebih besar ya dibandingkan dengan TWS pada umumnya. Untuk fittingnya udah enak, ear tipsnya lembut, shape-nya bersahabat sama bentuk telinga gue. Jadi gue nggak ngerasain pegel sama sekali waktu make si Neobat S ini. Gripnya juga oke. Gue geleng-geleng sampai jumpalitan juga dia tetap masih nongkrong di telinga gue. Jadi udah oke sih kalau dipakai untuk olahraga. Apalagi kalau kayak cuman jogging atau nge-gym doang sih harusnya udah aman. Untuk koneksinya dia dilengkapi dengan Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC, AAC, aptX, aptX adaptif, dan Snapdragon Sound. Itu kenapa harganya dibanderol lebih dibandingkan si Neobat Pro. Terus, apa itu Snapdragon Sound? Mengutip dari pernyataan Qualcomm Indonesia pada Qualcomm Academy 2022, Qualcomm menyebutkan Snapdragon Sound merupakan rangkaian inovasi dari hardware dan software yang didesain untuk menghantarkan suara dengan kualitas tinggi, latensi yang rendah, dan koneksi yang tangguh secara nirkabel atau melalui Bluetooth. Bahkan, Qualcomm itu mengklaim bahwa perangkat Snapdragon Sound itu dia bisa mengantarkan sinyal audio resolusi tinggi yang bentuknya atau suaranya itu menyerupai suara asli dari si sinyal audio tersebut.
Misalnya nih, kalau misalnya teman-teman pakai Snapdragon Sound di 24 bit, kemudian frekuensi samplingnya itu sekitar 96 kHz, dia tidak akan terkompres selepas 22 kHz. Nah, hal ini tuh berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai Snapdragon Sound dan pakai 24 bit, kemudian frekuensi samplingnya itu 96 kHz, dia akan terkompres setelah 22 kHz. Gimana? Masih bingung? Nih, analoginya kayak gini. Katakanlah ada dua mobil dengan kapasitas yang sama, masing-masing 4 orang. Nah, si Snapdragon Sound ini adalah turbo. Nah, kalau misalnya yang 22 kHz tadi itu adalah kecepatan rata-ratanya. Misalnya seperti itu. Terus, kedua mobil ini sebenarnya bisa mencapai 22 kHz tadi. Tapi, nih, kalau misalnya mau lebih dari itu, mobil yang tanpa turbo, dia harus mengurangi kapasitas penumpangnya menjadi 2 orang saja. Sedangkan mobil yang dengan turbo, dia bisa melampaui 22 kHz tadi tanpa harus mengurangi kapasitas orangnya, kapasitas penumpangnya. Karena dia lebih bertenaga. Jadi, si Snapdragon Sound ini analoginya seperti tenaga yang benar-benar pure. Terus fungsi Snapdragon Sound itu nggak cuma sampai di situ. Dia juga berfungsi untuk mengantarkan sinyal suara dari mikrofon biar terdengar lebih jernih. Jadi harusnya kalau misalnya dipakai teleponan jadi lebih enak. Dan yang terakhir adalah masalah latensinya, di mana Qualcomm sendiri mengklaim bahwa device-nya Snapdragon Sound ini dia bisa sampai 87 milisecond, di mana rata-rata TWS atau rata-rata perangkat lain itu masih di atas 150 milisecond. That's why dia menggandeng aptX Adaptive yang terkenal dengan latensinya yang ciamik. Tapi nanti kita tes deh, dia beneran bagus atau enggak latensinya. Nah, kalau tadi teman-teman mendengarkan pros-nya, nah ini juga bukan berarti nggak ada cons-nya. Ada. Karena si Snapdragon Sound itu hanya bisa dinikmati oleh teman-teman yang punya perangkat atau device atau handphone yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 888 ke atas. Jadi kalau misalnya masih pakai handphone kentang kayak handphone gua gini ya nggak bisa. Maksudnya bukan jadi nggak bisa connect, nggak. Connect mah connect aja, cuma jadinya nggak keluar si Snapdragon Sound-nya. Oke, lanjut ke pairing-nya. Teman-teman tinggal buka case-nya aja, terus tahan tombol MFB-nya sampai lampu case-nya blinking kayak gini. Terus ya, tinggal nyalain Bluetooth di smartphone teman-teman, ya tinggal search aja, nanti juga bisa connect. Di sini koneksinya benar-benar stabil, gua nggak ngalamin sedikit pun gangguan di si Neobuds S ini. Bahkan jaraknya juga terhitung lumayan jauh, gua bisa keliling rumah di sini, bahkan sampai ruang tamu aja dia masih connect. Dia juga sudah bisa digunakan single atau satu aja, baik kanan maupun kirinya, bebas teman-teman mau pakai yang mana. Dan perpindahan dari mono ke stereonya dia smooth banget, nggak ada gangguan, lagu play terus tanpa jeda, bablas. Dan seperti biasa, dia juga sudah auto on dan auto off ketika teman-teman cabut atau masukin ke dalam case-nya dengan keadaan case yang tertutup, maka dia akan mati. Untuk kontrolnya, dia menggunakan touch sensor. Dia bisa menerima dan mengakhiri panggilan, terus juga bisa play, pause, next track, mengubah mode dari normal, kemudian ANC, ambient, dan game mode-nya. Sama kejadiannya seperti Neobuds Pro, di mana volume control, kemudian previous track, serta voice assistant-nya, ya teman-teman bisa dapetin itu kalau misalnya teman-teman custom kontrolnya di aplikasinya. Ya, intinya sih nggak bisa semua kontrol keluar, tapi at least ya bisa di setting lah. Tergantung teman-teman butuhnya kayak gimana. Sedangkan untuk sensitivitas touch controlnya gue sih ya udah enak sih. Maksudnya gue nggak ngalamin kayak lagging atau misalnya gangguan tiba-tiba kayak kepencet sendiri atau misalnya dipencet dia nggak mau ngepencet. Enggak sih, ini udah aman. Sekarang kita beralih ke aplikasinya. Sekalian gue mau ngejelasin juga cara untuk mengaktifkan si Snapdragon Sound-nya. Nama aplikasinya Edifier Connect yang teman-teman bisa download di App Store maupun Play Store. Di page pertama, teman-teman bisa lihat baterai status baik earbuds maupun case-nya dan bisa mengganti kedua mode ANC-nya serta ambient mode-nya dan juga untuk mengganti ke normal mode-nya. Nah, di pojok kiri atas itu ada logo Snapdragon Sound-nya yang kalau nggak nyala, dia warnanya abu-abu. Dan kalau misalnya udah nyala, nah dia warnanya keluar seperti ini. Nah, terus gimana cara ngaktifinnya? Teman-teman harus mengganti dulu si frekuensi samplingnya ke 96 kHz. Nanti secara otomatis dia akan mendetek dari si aplikasinya. Sampai si logo Snapdragon Sound-nya menyala, berarti dia Snapdragon Sound-nya sudah aktif. Pindah ke slide kedua, teman-teman bisa ganti-ganti nih preset equalizer-nya dari dynamic, kemudian ke classic, atau juga custom equalizer-nya.
Nah, di custom equalizer-nya ini, teman-teman nggak cuma bisa oprek-oprek gain dari desibelnya, tapi juga bisa merubah rentang frekuensinya. Sedangkan di slide ketiga, ini untuk mengaktifkan dan mematikan si game mode-nya. Dan yang terakhir, di slide keempat, teman-teman bisa ganti-ganti warna lampu indikatornya. Asik aja ya, ini gue ganti-ganti warnanya sesuai mood aja jadinya. Kalau misalnya gue lagi bete, pakai warnanya apa. Kalau misalnya gue lagi seneng, pakainya warna apa. Ya pokoknya seterah deh. Kita lanjut ke aplikasinya. Kalau teman-teman masuk ke setting, di sini ada user manual, ada control setting, ada shutdown timer, ada prompt volume, terus juga buat mengatur tab sensitivity, kemudian juga mengatur bluetooth-nya, factory setting, serta power off. Dan di page sisanya sih ini seperti Mall dan Discover, yang intinya untuk lihat-lihat dan mempelajari produk-produk dari Edifier lainnya. Dan main yang lebih ke device support, seperti pengaplikasian tambahan widget dan lain-lain. By the way, widgetnya juga udah lengkap ya. Jadi kayak ya kita bisa ngatur-ngatur atau ngoprek-ngoprek si TWS-nya tanpa harus membuka aplikasinya. Untuk ANC-nya, dia dilengkapi dengan Advanced Active Noise Cancelling Technology. Dan gua tekankan di sini, dari awal gua ngetes Edifier nggak pernah gagal bikin ANC yang bagus. Dan seperti saudaranya si Neobuds Pro, nah Neobuds S ini juga ANC-nya punya dua mode, yaitu untuk low noise cancellation atau high noise cancellation. Dimana si low noise cancellation ini dia lebih ngeblok suara-suara statis yang rendah. Kemudian kalau untuk yang high noise cancellation dia lebih ngeblok upper mid ya, suara-suara upper mid. Dan untuk ambient soundnya udah kerasa oke dan cukup natural. Jadi ini udah enak banget buat dipakai. Nah, biar teman-teman gak penasaran nih, teman-teman dengar sendiri ANC test dan ambient testnya. High noise cancellation. Low noise cancellation. Ambient sound. Wind reduction. Normal mode. High noise cancellation. Low noise cancellation. Ambient sound. Wind reduction. Normal mode. Untuk latency-nya, Neobuds S ini diklaim dia bisa sampai 89 millisecond. Dan dengan game mode-nya, cakep kan? Kalau misal dipakai untuk streaming, Netflix, YouTube, TikTok, sosmed, ya aman sih. Tapi kalau dipakai buat main game, teman-teman lihat sendiri aja tesnya. Game mode off. Game mode on. 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 Gimana? Teman-teman udah lihat sendiri kan? Dengan aptX adaptif dan game mode-nya, dia sukses di bawah 100 millisecond. Mendekati klaimnya. Jadi ini udah enak banget dipakai buat main game.
Untuk IP ratingnya, si Neobuds S ini sama seperti saudaranya NB2 Pro dan Neobuds Pro. Dia sudah dilengkapi IP54 Dust and Water Resistant. Jadi kalau misalnya dipakai di luar ruangan, kena cipratan air atau keringat, aman. Sedangkan untuk baterai di case-nya, dia punya 500 mAh. Dan per earbuds-nya dia punya 55 mAh. Dan ini adalah peningkatan di mana si Neobuds Pro aja cuma punya 40 mAh di setiap earbuds-nya. Earbuds-nya diklaim punya playtime 5,5 jam dengan ANC yang menyala. Dan 6 jam dengan ANC yang mati. Ya hasil tes gua sih mirip kejadiannya dengan kakaknya dia, si Neobuds Pro, di mana ada 2 jam pengurangan jika kita aktifkan si fitur high res-nya, sound-nya. Dan kalau di sini sih lebih ke Snapdragon sound-nya ya. Jadi kalau misalnya gue aktifin si Snapdragon sound-nya, dia itu dengan volume 50-55%, dia cuman kuat di sekitar 3,5 jam dari klaimnya tadi yang 5,5 jam dengan keadaan ANC yang on. Dan kalau misalnya ANC-nya dimatiin, itu dia kuatnya sekitar 4 jam dari klaimnya dia yang 6 jam tadi. Hal ini wajar sih, karena penggunaan frekuensi sampel yang lebih tinggi akan menguras tenaga baterai yang lebih banyak. Dan ada satu lagi peningkatan di si Neobuds S ini, di mana dia sudah dilengkapi dengan fast charging. Ya sebenarnya sama sih, Neobuds Pro juga dia sudah dilengkapi dengan fast charging. Tapi kalau si Neobuds Pro dengan 10 menit chargingnya dia cuma dapat 1 jam playtime, si Neobuds S ini dia dapat 1,5 jam playtime. By the way, mic-nya gimana nih? Karena dia dilengkapi dengan dual mic ENC. Langsung kita tes aja kemampuan mikrofonnya. Cek 1 3 2 1. Sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya Neobuds S. Seperti apa nih? Apakah suara gua jernih, suara gua enak terdengarnya, atau suara gua jauh, mundur ke belakang, atau tetap clear dan kerasa natural? Tapi ini masih dalam keadaan yang hening ya. Bentar, gua coba diem dulu biar teman-teman bisa tahu kalau misalnya gua diem suara mikrofonnya seperti apa. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita tes dengan gangguan ambient dari luar. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suaranya si mikrofon Neobuds S dengan gangguan ambient dari sekitar. Ini ada suara mobil, ada suara klakson, kita pakai speaker. Seperti apa? Apakah suara gua tetap menonjol ke depan atau campur aduk dengan suara ambientnya? Teman-teman bisa menilai sendiri. Tes 1 2 3 3 2 1. Nah, tadi kita udah dengerin sama-sama ya. Kalau menurut gua sih ini oke juga. Maksudnya ya suara gua kerasa terbuka, nggak yang tertutup, memang nggak close amat, agak mundur, tapi udah kerasa cukup natural untuk sebuah TWS. Meskipun yang lawan bicara pasti masih nyadar kalau misalnya itu teleponan nggak dari handphone atau mic-nya nggak langsung dari handphone, tapi masih dari TWS. Tapi ini udah enak banget buat dipakai. Terus juga kalau misalnya dipakai untuk gangguan ambient atau dipakai di outdoor, ambientnya memang masih masuk, cuman tetap nggak campur aduk dengan suara gua suaranya tetap lebih jelas dan menonjol ke depan ya. Sementara si ambientnya cuman jadi background aja di belakang dan sama sekali tidak mengganggu obrolan gua sama sekali. Jadi ya menurut gua sih udah oke untuk mic-nya. Sedangkan untuk kualitas suaranya, teman-teman denger aja dulu sound sample-nya dengan atau tanpa si Snapdragon sound-nya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. Pertama gue akan bahas volume powernya, dimana gue ngerasa dia udah cukup kenceng ya, karena gue cuma butuh 55% volume aja untuk memenuhi telinga gue. Dan sama seperti saudaranya, si Neobuds Pro,
Neobat S ini juga dia dilengkapi dengan dual driver, yaitu 10 mm dynamic dan knowledge balance armature driver. Si Neobat S ini dia kategorinya masih V-shape sih, terutama kalau misalnya teman-teman style di preset si dynamicnya. Dimana di mode dynamicnya ini, dia bassnya bener-bener deep dan nampol. Sama kayak si Neobat Pro. Mid bassnya itu bener-bener kerasa apa ya, kering dan berotot gitu. Gitu. Wah, kuat banget pokoknya. Dan untuk bagian sub bassnya atau rumbling di bawah di bagian low-nya itu dia bener-bener kerasa dan keluar. Untuk bassnya juga gue ngerasain dia udah smooth dan artikulasinya bener-bener nggak berantakan, jadi tertata. Sedangkan untuk mid-nya kerasa memang agak mundur, tapi masih enak kok, masih asik buat didengerin. Untuk vokal dan instrumen juga kerasa masih cukup natural, meskipun di bagian low mid range-nya itu kerasa sedikit di-emphasize. Sedangkan untuk pemisahan instrumennya itu udah ada ruangnya masing-masing ya. Jadi kayak bener-bener nggak tabrakan, nggak campur aduk sama sekali, udah rapih. Dan untuk treble-nya dia keluar dan cerah. Namun di bagian treble ketika temen-temen pakai di mode dynamic-nya ini agak sedikit berbeda dengan saudaranya si Neobuds Pro. Dimana kalau Neobuds Pro itu kerasa bener-bener metalik untuk bagian treble-nya. Kalau si Neobuds S ini dia lebih bersahabat. Kalau gue ngerasanya dia treble-nya agak sedikit turun. Cuman maksudnya bukan jadi yang buruk ya. Maksudnya detailnya tuh masih ada. Jadi kayak mengurangi sesuatu tanpa menghilangkan kualitasnya. Ya gue sih jujur jadinya demen. Sedangkan kalau teman-teman ubah presetnya ke klasik, nah ini tuh bagian low, mid, sama treble-nya kerasa jadi lebih seimbang. Untuk bagian bassnya dia masih punchy tapi nggak berlebihan. Dan di bagian midnya itu kerasa lebih keluar dan lebih jernih. Terutama untuk detail-detail di upper mid range-nya itu bener-bener kerasa banget. Cuman sayangnya buat sebagian teman-teman yang audiophile nih, yang seneng detail sampai mikro detail di body mid range-nya, itu sih nggak akan yang kerasa banget, nggak akan yang dapet semua gitu. Ini agak kurang ya, balik lagi ya. Dia ini tipikalnya V-shape, bukan ya teman-teman audiophile kan pasti butuhnya yang fokus ke mid range. Jadi agak beda. Sedangkan untuk treble, untuk settingan si klasik ini juga kerasa keluar ya. Dia tuh kerasa kayak terdorongnya tuh sama seperti bassnya, jadi seimbang ketika teman-teman atur di mode full ANC-nya. Jadi kalau di mode full ANC ini kerasa bener-bener berimbangnya karena vokal juga kerasa maju karena lah lebih kedap. Jadi vokal tuh kerasa lebih intimate ke kitanya. Beda kalau misalnya teman-teman ganti mode ANC-nya jadi lebih terbuka atau misalnya ANC-nya dimatiin, ya jadi suaranya juga agak sedikit berubah. Sedangkan untuk soundstage-nya gue ngerasa dia cukup luas, enak dipakai. Dan untuk imaging-nya udah baik karena gue ngerasain untuk depth-nya kerasa, wide-nya kerasa, pinpoint-nya juga ada. Jadi kayak yang ya udah enak aja buat dipakai. Bener-bener nggak apa ya, kumur-kumur kayak satu tempat gitu keplecek gitu, enggak. Kalau ini tuh udah nyebar, jadi enak banget buat dipakai. Nah terus apa bedanya mengaktifkan si Snapdragon Sound-nya dengan tanpa Snapdragon Sound-nya? Hal yang paling mendasar tuh begini loh. Detail di belakang di ujung-ujung yang ketika tanpa Snapdragon Sound itu cuman kayak bisik-bisik tipis-tipis gitu. Ketika Snapdragon Sound-nya dinyalakan itu keluar, cep, maju. Jadi bener-bener kaya. Dan kalau misalnya kita bandingkan sama si Neobuds Pro dengan LDAC-nya, bedanya apa sama si Neobuds S ini dengan Snapdragon Sound-nya? Hal yang paling simple gini deh, yang gua rasain di awal ya. Gua nggak tahu ngejelasinnya gimana cara menggambarkannya, karena gue juga sendiri bukan seorang ahli audio. Tapi simpelnya gini, ketika gua pakai LDAC-nya si Neobuds Pro, gua ngerasa suara yang keluar itu masih agak kayak yang kasar. Meskipun keluar, potensinya keluar semua, tapi masih agak sedikit kasar. Beda ketika gue menggunakan Snapdragon Sound di mana kerasa lebih smooth atau halus. Jadi keluarnya tuh set, nyampurnya tuh enak, nggak kayak yang dak gitu kebikin kaget. Ya kira-kira seperti itulah bedanya. Kesimpulannya, Edifier Neobuds S ini adalah TWS dengan fitur yang banyak, seriusan banyak. Dan jujur
gue lebih seneng Neobuds S ini ketimbang Neobuds Pro. Untuk suaranya ya, terutama untuk treble-nya. Karena buat gue, si Neobuds Pro itu treble-nya terlalu metalik. Sedangkan si Neobuds S ini dia treble-nya lebih bersahabat. Nggak yang semetalik itu. Jadi gue lebih, lebih enak gitu. Makanya lebih lama. Terus juga nggak bikin kuping itu cepet capek gitu. Jadi ya gue bisa nyantai kalau pakai si Neobuds S ini. Tapi pertanyaannya buat temen-temen yang udah punya Neobuds Pro, apakah perlu upgrade ke si Neobuds S ini? Ya, kalau gua sih pikir nggak harus segitunya ya. Misalnya nggak perlu upgrade, karena si Neobuds Pro aja itu udah bagus banget, udah ciamik, udah enak lah buat dipakai dengerin lagu. Meskipun ya seperti opini gua lebih senang si Neobuds S karena treble-nya lebih bersahabat. Tapi sebenarnya karakternya nggak jauh beda, sama-sama V-shape. Dan yang perlu diingat, Snapdragon sound-nya dia hanya aktif itu kalau misalnya handphonenya teman-teman sudah dibekali chipset Snapdragon 888 ke atas. Jadi ini kayak kalau buat gua deal breaker sendiri sih. Maksudnya ya tetap bisa connect ke handphonenya teman-teman, cuman kan nggak optimal aja, nggak keluar semuanya. Ya sama kayak si Neobuds Pro juga, kalau teman-teman handphonenya nggak support sama LDAC atau LHDC, ya jadinya so-so. Tapi terlepas dari itu semua, gue harus mengakui kalau si Edifier Neobuds S ini adalah TWS yang bener-bener bagus. Iya. Ya, dia kayak aplikasinya lengkap, kemudian fiturnya, ANC-nya bagus semua, bekerja dengan baik, banyak lagi dia fiturnya. Terus juga latency-nya juga oke, mikrofonnya juga. Tadi teman-teman udah denger sendiri, menurut gue udah lumayan oke dipakai nih. Terus juga untuk suaranya, ini cocok banget buat pasar Nusantara yang dikuasai oleh Basshead. Jadi sebenarnya permasalahannya tinggal cocok-cocokan sama selera suara, kemudian masalah device yang tadi gue bilang harus Snapdragon 888 untuk dapetin si Snapdragon sound-nya. Terus juga yang terakhir harganya. Nah, itu yang paling penting. Cocok-cocokin aja sama teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Insya Allah masih bisa kita balesin. Terus juga kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe Bongkar Bro, biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.